Baik teman-teman semua, setelah membacakan parita-parita suci, mengulang ajaran Dhamma, dan berarti meditasi, sekarang tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan sesi Dhamma sharing yang akan dibawakan oleh Ko Jordi Kurniawan. Kepada Ko Jordi, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, thank you atas kesempatannya ya. Sebelumnya, selamat pagi semuanya. Satihontu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, oke, ini kita langsung mulai aja ya sharingnya berarti ya. Boleh kok. Ya, ini dibantu sama Pepin nih. Untuk PPT-nya sebelumnya mau terima kasih dulu ya buat Pepin sama El yang udah invite saya untuk isi hari ini sharing. Mungkin kalau dari judul sharing hari ini, apakah kita ini adalah lifelong learners atau pembelajar sepanjang hayat? Mungkin kalau ada kata-kata learner atau learning itu terkesan membosankan gitu ya. Kayak belajar. Kita pun udah ngelaluinnya kan ya di SD, SMP, SMA. Kalau dulu pas di SMP kita pengen cepet-cepet SMA gitu. Penasaran kayak gimana sih. Terus SMA pengen cepet-cepet lulus terus kuliah. Kayaknya kuliah seru banget gitu. Terus giliran udah kuliah, wah ternyata banyak ya struggle-nya. Dan pengen cepet-cepet kerja, pengen cepet-cepet punya uang. Dan mungkin kalau kita udah kerja pun, kita masih mendambakan yang lain-lainnya. Dan kalau kita lihat dari proses SD, SMP, SMA, kuliah, mungkin S2 lanjut lagi atau kerja, kita nggak ada yang namanya tuh berhenti belajar. Ya nggak sih kalau kita perhatiin. Nah sebelum masuk lebih dalam, mungkin next slide dulu. Ya, jadi perkenalkan dulu ya, nama saya Jordi Kurniawan. Di sini ada itunya tuh, ada apa CDH-nya ya. Itu saya mau memperkenalkan diri dulu, itu adalah gelar yang saya dapatkan dari pelatihan dengan berbagai mentor, salah satunya itu Romo Slamet. Jadi sebagai wujud hormat ya kepada para mentor, juga kepada Romo Slamet. Jadi saya pasang titelnya itu. Dan di sini ada teman-teman saya juga seperguruan dari Romo Slamet di BR hari ini nih. Ada tadi kalau nggak salah ada Sis Kelly dan Bro Anton. Oke. Saya juga di sini ini ya masih belajar juga, makanya senang sekali bisa diundang. Mungkin kita sifatnya sharing aja, mungkin kalau di tengah sharing nanti ada diskusi atau mungkin ada yang mau open mic, itu sangat disilahkan ya. Oke, kita masuk ke next slide. Pertama mungkin kita akan menyamakan persepsi dulu dari learning-nya itu sendiri. Kalau yang saya dapatkan dari referensi, itu learning itu dibagi menjadi 4. Learning to know, to do, to be, to live together. Gimana sih penjelasannya? Mungkin kita next saja. Untuk learning to know, itu udah jelas ya sebenarnya. Mengetahui, itu berarti berhubungan dengan teori, pengetahuan kita, conceptual thinking, logika, paradigma, cara mandang, seperti itu. Yang didapatkannya mungkin melalui pendidikan formal, atau baca buku, atau baca jurnal, dan sebagainya. Kemudian ada yang kedua, ada learning to do. Itu berhubungan dengan apa yang bisa kita lakukan. Kecakapan, perilaku, keahlian, kemampuan, kompetensi, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada to be, bagaimana kita menjadi diri kita sendiri, atau self-actualization. Bagaimana kita mencapai tujuan kita, menetapkan goals, mencapai mimpi-mimpi kita, purpose hidup kita, nilai hidup kita, dan meaning of life-nya kita. Dan yang terakhir ada to live together. Itu secara singkat adalah bagaimana kita bisa hidup bersama orang lain, mungkin bersama pasangan, bersama teman-teman komunitas di VR, atau bersama masyarakat secara lebih luas lagi, sebagaimana kontribusi kita, peran kita, dan bagaimana kita bekerja sama di dalam lingkungan itu. Nah, kalau kita lihat di sini ada
panah yang ke kiri dan ke kanan ya. Kalau yang di kiri itu arahnya lebih ke dalam diri. To know and to be. Itu lebih mengacu ke dalam batin kita gitu ya, kalau bahasa batin. Dan kalau yang di sebelah kanan ada to do dan to live together. Itu lebih ke arahnya keluar, lebih ke impact ke orang lain gitu. Meskipun to know dan to be itu nggak serta-merta hanya untuk diri kita sendiri. Itu ada dampaknya juga bagi orang lain sebenarnya. Oke, mungkin kalau pemaparan, kita next lagi. Lifelong learning. Itu kalau secara definisi dari kamus, lifelong itu singkatnya adalah sepanjang hayat, sepanjang umur kita masih ada gitu. Dan untuk learning itu adalah bagaimana kita mendapat pengetahuan dan kecakapan gitu melalui, ada 3 kok di sini. Pengalaman, belajar, ataupun diajarin gitu. Nah, jadi ternyata learning itu nggak sebatas belajar formal gitu, belajar teks. Tapi ada juga experience dan juga diajarin juga. Nah, kemudian apa sih pentingnya lifelong learning? Kita next lagi. Jadi kalau kita bisa menerapkan pola pikir lifelong learning, itu akan meningkatkan pemahaman kita terhadap dunia di sekitar kita. Ya, seperti yang di teks itu, provide, meningkatkan juga lebih banyak dan lebih baik kesempatan kepada kita. Kesempatan-kesempatan di mana kadang orang itu dihampiri kesempatan itu, ada yang siap dan ada yang nggak siap. Nah, di sini dengan mindset lifelong learning ini, kita menjadi siap dan bisa mengambil kesempatan dimanapun kita berada gitu. Dan hasil akhirnya adalah meningkatkan kualitas hidup kita. Ya, kalau kita pikir-pikir, kita belajar di sekolah ataupun di kuliah itu untuk nantinya misalnya, untuk bisa dapat kerjaan yang kita mau misalnya. Dan kita mendapat kerjaan yang kita mau pun juga tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup kita kan. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau sharing sedikit, kalau ada yang mau ya. Apakah ada yang sudah punya goals atau sudah tahu mau apa yang ingin dilakukan? Makanya misalnya kalau saya ambil kuliah di arsitektur karena saya mau jadi arsitek ceritanya. Mungkin teman-teman lain ada yang mau sharing biar oke, Pepin. Nggak sharing sih kok, cuman mungkin ngasih tahu doang kali ya. Kalau goal sih ada, cuman tadi yang ke to do sama to be-nya mungkin belum, masih diusahakan ya. Kalau goal kan masuk akuntansi, pengen masuk ke Big Four gitu istilahnya kan. Cuman ya masih proses lah gitu kok, kurang lebih. Mungkin yang lain kalau ada goal lain boleh ceritain. Mantap, Pepin. Thank you kokoh. Ibu Eliana, ada Ibu? Ada. Mau jadi fashion designer, ambil jurusan fashion design, mau buka usaha sendiri, mau jadi desainer, punya butik sendiri, punya brand sendiri. Singkatnya gitu. Mantap. Teman-teman yang lain ada juga mungkin yang mau sharing biar kita ngobrol-ngobrol aja gitu. Ada, oke, Ihsan boleh on mic. Mantap. Kalau dibilang goalnya sih ya pasti ada ya. Kebetulan kan karena saya pribadi juga saat ini sedang kuliah juga di salah satu sekolah tinggi agama Buddha, dan target awalnya sih ya pasti saya pengen menjadi seorang guru agama terutama. Tapi ada goal lain yang pengen saya capai, yaitu ya kalau memang ada karma baik juga mendukung, ya mudah-mudahan sih bisa sampai jadi dosen juga. Itu goal saya sih sebenarnya. Sadu Thank you. Sadu kok Ihsan. Iya, Oke. thank you. Dari teman-teman kita ini udah banyak yang menetapkan goals ya. Itu sudah sangat keren karena
nggak sedikit dari kita yang bahkan sampai saat ini belum punya bayangan atau vision kemana kita mau diarahkan gitu. Itu jadi adalah satu langkah yang sangat bagus dalam lifelong learning. Kita mungkin lanjut lagi ya. Itu pembahasan yang sebelum-sebelumnya itu masih introduction, mungkin ini kita baru mulai nih. Korelasinya dengan ajaran Sang Buddha, lifelong learning. Mungkin di next lagi. Berdasarkan tahapan progres ini, seorang siswa Buddha itu ada 3 yang kita udah sangat hafal di luar kepala ya. Pariyati, Patipati, dan Patiweda. Di mana Pariyati itu lebih mengacu ke teori, Patipati ke praktek, dan Patiweda itu ke pencapaian atau realisasi. Mungkin di next saja, palinya kita translate menjadi teori, praktis, dan realization. Dan kita next lagi, jadi berdasarkan yang tadi teori di awal tuh yang learning ada 4 macam. Itu kalau kita hubungkan dengan ajaran Buddha, ternyata itu sangat relate. Artinya Sang Buddha itu udah mengajarkan kita dengan sistematika di mana kita itu nggak hanya dituntut untuk sekedar tahu, tapi bagaimana kita juga praktis, dan bukan hanya praktis, nggak berhenti di praktis juga. Kita bisa merealisasikan, mendapat buah, mendapat manfaat dari apa yang kita lakukan dan pahami. Nah, kita next lagi. Kita bahas satu persatu. Pertama dari teori. Teori yang, ini di sini tulisannya teori to apply. Teori untuk diterapkan gitu. Jadi di sini, better understanding, pemahaman yang baik itu akan berpengaruh pada praktek kita. Mungkin teman-teman di sini ada yang punya teman di mana kuliah itu hanya untuk memenuhi tuntutan orang tua. Mungkin ada yang seperti itu. Kemudian ada juga teman yang kuliah karena dia tahu melalui kuliah itu saya ingin mencapai cita-cita saya, misalnya. Atau ada teman-teman yang membuka usaha karena ingin mengembangkan bisnisnya, atau orang yang ingin membuka usaha karena nggak mau kalah dengan teman lainnya. Nah, di situ kita bisa melihat kalau pemahaman itu sangat mempengaruhi praktek kita. Meskipun terlihat dari luar sama, tapi bagaimana pemahaman kita itu membuat praktek itu menjadi lebih baik, yang ujung-ujungnya akan berdampak pada realisasi. Nah, mungkin ini kita next lagi. Kita mulai masuk ke kutipan ajaran Buddha, kata-kata Buddha. Kalau saya cerita sedikit ya. Kalau saya sama teman-teman itu kalau belajar suta gini, biasanya akan minta volunteer, ada satu yang bacain. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau nggak kesempatan untuk baca suta ini? Jadi ada 2 slide ya. Ini ada apa suta-suta dari Anguttara Nikaya, kelompok 4. Bahasa Inggrisnya One of Little Learning. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang mau boleh di-chat nanti. Oke. Ini Ciwiri ya berarti ya. Apa kok? Gas Wir. Halo. Oh, Ko Wirya. Jadi dibacain aja ya? Iya, boleh. Dari awal sampai akhir dibaca Ko Wirya semua. Okay. These bhikkhus are the 4 kinds of persons found existing in the world. If one has little learning and is not settled in the virtues, they criticize him on both counts: virtuous behavior and learning. If one has little learning but is well settled in the virtues, they praise him for his virtuous behavior. His learning has succeeded. If one is highly learned but is not settled in the virtues, they criticize him for his lack of virtue. His learning has not succeeded. If one is highly learned and is settled in the virtues, they praise him on both counts: virtuous behavior and learning. When a disciple of the Buddha is highly learned and an expert on the Dhamma,
endowed with wisdom, like a coin of refined mountain gold. Who is fit to blame him? Even the devas praise such one. By Brahma, to he is praised. Sadhu. Sadu. Ya, kita bahas sedikit ya. Ini Sang Buddha sudah menyatakan ada 4 jenis orang. Yang pertama, sedikit belajar, virtue-nya atau kebajikannya pun nggak ada gitu ya. Minim input, minim output juga. Inputnya learning, outputnya kebajikannya gitu. Silanya, punyanya. Nah, orang-orang seperti itu akan dikritik atau dicela karena 2 hal. Ya karena pembelajarannya itu dan perilakunya yang tidak baik. Yang kedua, belajarnya sedikit, tapi kebajikannya oke. Nah, orang ini dikatakan berhasil pembelajarannya. Dengan catatan juga dipuji perilaku baiknya. Tapi masih ada 2 jenis lagi. Yang jenis ketiga dan keempat. Yang ketiga itu belajarnya banyak, tapi kebajikannya sedikit atau kurang. Nah, ini juga dicela dan belajarnya itu nggak berhasil, Sang Buddha katakan. Dan yang terakhir, jenis keempat adalah belajarnya banyak dan juga kebajikannya oke. Nah, ini yang akan dipuji karena keduanya, pembelajarannya dan perilakunya. Dan Sang Buddha pun lebih lanjut diterangin lagi tuh di bawahnya, when a disciple of the Buddha, bla bla bla, itu ketika seorang senang belajar, mungkin bisa kita bilang senang belajar, jago dalam dhamma, dalam artian pati-pati pariyati dan patiweda, kemudian punya kebijaksanaan, itu diibaratkan seperti emas murni, koin emas murni, di mana para dewa pun memuji orang seperti itu. Brahma pun yang maha agung gitu ya, itu pun memuji orang itu. Nggak ada yang pantas untuk mencela orang itu. Nah, itu sebabnya kita sebagai Buddhis sebenarnya akan sangat bagus jika kita bisa belajar setiap saat. Belajar dalam artian bukan hanya tekstual, tapi juga bisa praktek, di mana sebenarnya kita hari ini pun sedang praktek dhamma ya. Mendengar dhamma, sharing dhamma. Mungkin selanjutnya akan lebih banyak lagi sharing, tapi kita lanjut dulu ke slide practice. Properly practice impact the realization. Nah, ini yang praktek itu, kita next lagi, ada di slide selanjutnya, teori dan praktek. Di sini kita sebagai siswa Buddha, namanya aja siswa ya, siswa Buddha. Sebagai siswa itu kita harus bisa menekankan tidak hanya di teori. Kalau teman-teman bisa sambil lihat PPT juga, tapi juga menekankan di bagaimana kita naruh teori itu yang udah kita pelajarin selama ini ke dalam praktek. Dan praktek itu sebenarnya nggak jauh-jauh, nggak ada di masa depan, nggak ada di masa lalu, praktek itu di masa ini, present. Jadi ketika kita misalnya saat ini lagi diskusi dhamma, kita menetapkan prioritas untuk fokus, itu sangat bagus sekali. Kemudian di sini dijelaskan lebih lanjut, kalau kita terlalu fokus dengan teori, dalam artian kita mengabaikan praktek sama sekali gitu ya. Jadi kita cuma baca, nggak ada prakteknya sama sekali, ilmunya tuh nggak dipakai gitu. Itu lama-lama kita akan memiliki gap atau celah gitu ya. Jadi celah dari dhamma itu sendiri dengan praktek kita. Kita akan ngerasa aneh, kayak belajar dhamma katanya bisa membawa kebahagiaan. Kok gue masih depresi ya? Semacam itu. Terus orang-orang katanya bisa sukses dengan menerapkan prinsip-prinsip dhamma. Tapi kok gue nggak sukses-sukses gitu. Nah, itu mungkin kita belum develop praktis kita itu secara maksimal. Nanti ada penjelasan lebih lanjutnya. Jadi kita jangan hanya menjadikan teori itu sebagai konsumsi otak kita, tapi bagaimana itu ngeresap juga ke batin kita. Ke bagaimana kita memperlakukan orang, bagaimana kita menghadapi suatu kondisi. Jadi
bagaimana batin kita menghadapi segala sesuatu yang muncul. Kalau di Buddhis kan kita bisa mencerap itu dari indera ya. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita kecap, apa yang kita pikirkan, indera pikiran, itu semua bisa kita jadikan sebagai ladang untuk berlatih. Dan juga di sini di paling bawah ada tulisannya ya. Ketika praktek itu adalah cara terbaik kita untuk menghilangkan keraguan-raguan kita. Misalnya kita menetapkan hipotesis gitu ya. Hipotesis, saya mau apa misalnya? Saya mau lulus dengan predikat terbaik misalnya. Terus kita coba mengaplikasikan ajaran Buddha, misalnya apa value-value ajaran Buddha yang bisa kita terapkan dalam sekolah itu, misalnya kita nggak mau bermain curang, dalam artian kita nggak nyontek, kita nggak mencurangi teman, kita nggak menjahati teman gitu. Itu paling basicnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kita melaksanakan praktek wirya misalnya, kegigihan. Oke, saya nggak akan malas. Pokoknya besok saya akan belajar, misalnya ya, jam 6 sampai jam 9, setelah itu saya baru main. Nah, itu sebenarnya kita mempraktekkan ajaran Buddha di situ. Meskipun sangat sederhana gitu. Tapi kita sadari kalau sebenarnya setiap aktivitas kita itu bisa disisipkan dengan kemauan untuk mengembangkan diri gitu, secara Buddha Dhamma mungkin, secara spiritual, kalau bisa kita bilang. Mungkin next. Many methods. Nah, ajaran Buddha ini sangat banyak sekali metode prakteknya. Misalnya praktek mindfulness, praktek kesabaran, praktek cinta kasih, praktek dana, praktek itu yang 10 paramita kan, banyak sekali. Praktek kejujuran. Wah, pokoknya banyak banget. Tapi kalau kita nggak praktekin salah satunya misalnya, setidaknya satu aja. Ketika kita menghadapi, misalnya benar-benar kita menghadapi masalah, ya dhamma yang begitu indah itu ujung-ujungnya tidak akan ada gunanya di hidup kita kalau tidak kita terapkan saat itu. Makanya banyak guru-guru Buddhis itu yang mengatakan kalau dhamma itu harus dipraktekannya itu bukan besok, tapi today, hari ini. Kita harus punya sikap, kita harus bisa berpikir kalau kesempatan kita tuh cuma saat ini. Mungkin di waktu selanjutnya mungkin kita nggak ada kesempatan untuk praktek dhamma. Jadi present time itu sangat berharga, dan oleh karena itu di detik ini pun saya mau berlatih. Nah, mungkin teman-teman mau nanya lagi nih, mungkin ada pengalaman menarik nggak soal bagaimana mengembangkan diri dengan berbagai teori praktek yang dimiliki oleh Buddha Dhamma gitu ya. Buddha Dhamma banyak sekali praktek metodenya, teorinya, dan itu bahasa sehari-harinya mungkin menyelamatkan kita gitu. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman seperti itu? Di saat misalnya harusnya ini, tapi karena saya melaksanakan ini, hasilnya jadi ini. Ada sih kok. Ada, Pepin. Kayak nggak tahu ya, mungkin teman-teman juga pernah ngalamin kali ya, kayak kalau lagi stres atau kayak ngalamin anicca gitu ya mungkin ya, kalau bahasa damanya ya, kayak nilainya bagus, tahu-tahu jeblok, jelek gitu kan, padahal ngerasa bisa gitu. Kalau nggak ngerti dhamma kan biasanya, aduh ini gue dicontek nih atau digimanain. Either way, walaupun emang beneran dicontek ataupun enggak, tetap itu kan buah dari kamu sendiri kan. Dan dengan pengertian dhamma itu, jadi kayak nggak se-stres itu juga loh. Jadi kayak lebih gampang buat let go lah. Oh ya udahlah. Kalaupun emang gue dicontek ya itu emang udah buah dari perbuatan yang gue bikin gitu. Sorry gue ya. Jadi kurang senang. Cuman gitu sih kok kalau gue yang paling relatable ya. Ya. Betul ya, berarti kalau dengan pemahaman yang baik,
maka hasilnya pun akan beda. Ketika kita memahami hukum karma dengan orang yang tidak memahami hukum karma, itu mungkin akan berbeda ya hasilnya. Orang akan lebih bisa menerima dan ada mungkin yang kurang bisa menerima. Mantap, Pepin. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau sharing juga? Oke, belum ada kayaknya ya. Kita lanjut lagi berarti ke next slide. Ya, ini mengutip kata-kata Sang Buddha lagi. Seperti biasa, ada yang mau volunteer, ada ladang kebajikan untuk baca ayat Sang Buddha nih. Kira-kira teman-teman ada yang mau? Boleh di chat atau raise hand. Waduh, enggak lah, CL ya, Nah. Oke, mungkin malu-malu ya. Ya udah. Iya. Oke, kok Anton boleh bahasa Palinya? Oke, saya mau izin ya, karena bahasa Inggris saya kurang nih. Kok Jordi? Wah, bisa aja nih Pak Anton. Oke, saya coba ya. Kico manusa patilabo, kicam macana jiwitam, kicam sadama sawanam, kico budanam upado. Ya, kurang lebih kayak gitu. Sadu. Oke. Thank you. Itu di komen ada, di chat ada yang Kak Beatrix ya. Oke, boleh, silakan. Nama budaya. Rare is to gain birth as a human being. Difficult is the life of mortals. Hard is the hearing sublime truth. Rare is the appearance of the enlightened ones. Sadu. Wah, mantap sekali. Jadi dari kutipan Dhammapada ini kita sebenarnya udah ngerti ya. Ini pun udah sering kita dengar. Kalau kita ini sangat beruntung. Beruntung karena kita bisa lahir sebagai manusia, kemudian sampai saat ini teman-teman sehat semua kan ya? Ya, oke. Sepertinya sehat semua. Dan kehidupan sebagai manusia itu tidak mudah. Kita dihadapi dengan banyak persoalan kesehatan saat ini yang sangat luar biasa ngeri. Kemudian bagaimana bertahan hidup. Kemudian yang selanjutnya sulit sekali untuk mendengar dhamma ajaran Sang Buddha. Kalau di sini sat dhamma atau kebenaran sejati gitu ya. Dan juga munculnya seorang Buddha atau munculnya orang yang tercerahkan itu sangat-sangat jarang. Jadi kita ini di bawah sarana atau lindungan Tiratana, Buddha Dhamma Sangha, itu kita sangat beruntung. Karena Sang Buddha yang telah mencapai pencerahan, Dhamma yang membebaskan, Sangha yang membimbing, itu kayak paket combo gitu ya. Itu manfaatnya luar biasa, kita bisa berlindung kepada Tiratana, jadi kalau kita bisa mempraktekannya, itu akan lebih bombastis lagi. Ya, karena kita diajarkan bukan untuk yang aneh-aneh gitu ya. Bukannya berarti ajaran di luar kita aneh. Maksudnya kita dibimbing untuk menghentikan penderitaan kita gitu. Bayangkan saja kita yang manusia yang nggak tahu apa-apa gitu, diberi pemahaman kalau ternyata tuh kehidupan ini ada penderitaan, kemudian ada penyebabnya, ada akhirnya, dan ada jalannya. Itu kita sangat beruntung. Kemudian lanjut mungkin ke next selanjutnya. Ini mengutip quotes dari Ajahn Brahm ya, dari Google. Jadi ini kalau berdasarkan quotes Ajahn Brahm bilang kalau semua orang juga bikin kesalahan gitu. Orang yang bijak itu bukan orang yang
nggak pernah bikin kesalahan, tapi bisa mengakui, bisa memaafkan dirinya sendiri, dan justru belajar dari kesalahan itu. Nah, ini menurut saya ini adalah awalan yang sangat bagus untuk mindset lifelong learning. Di mana kita itu, kalau lifelong learning itu mindset-nya tuh evolve, berkembang, bukannya konstan gitu loh. Jadi kalau kita berbuat salah, kadang kan kita kayak mikir, kadang ya mungkin ada yang berpikir putus asa, udahlah gue nggak bisa lah kayak gini, atau ya oke 15 menit lagi, atau ada yang putus harapan gitu. Nah sebenarnya kalau kita mau jadi seorang Buddhis yang baik, bisa dikatakan Buddhis yang baik, kita akan belajar dari kesalahan kita. Next slide. Ini ada quotes dari gurunya Ajahn Brahm, yaitu Ajahn Chah. Katanya begini, apapun yang mengganggu Anda, itulah sebenarnya guru kita. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan, sebenarnya bisa kita bilang kita berterima kasih karena kita bisa belajar dari kesulitan itu. Meskipun kita tidak mengharapkan kesulitan, tapi itu adalah kesempatan untuk berkembang. Next. Ketika ini Ajahn Brahm lagi, quotes-nya, ketika kita punya sikap yang positif terhadap hidup gitu, kita akan melihat atau mendapatkan keindahan dari tempat-tempat yang mungkin dari hal-hal yang kita nggak duga. Makanya kalau di Buddhis itu kalau nggak salah, bahasa umumnya ya, kita diajarkan untuk tidak memiliki tanha gitu ya, nggak punya ekspektasi gitu. Maksudnya kita merendahkan ekspektasi kita. Nah justru ketika kita merendahkan ekspektasi kita, itu kita akan mendapatkan hal-hal yang mungkin seperti kalau bahasa umumnya itu surprise gitu. Hal yang kita nggak nyangka-nyangka justru datang ke kita. Oke, next saja. Ini ada ayat Sang Buddha lagi. Sepertinya ini yang terakhir sih ayatnya. Mungkin ada yang mau baca bahasa Inggrisnya? Aku. Oke, silakan. Bahasa Inggris ya? Okay. The best austerity practice is patience and forbearance. Nibbana is supreme, said the Buddhas. A bhikkhu does not harm others. One who harms others is not a bhikkhu. Sadu. Oke, jadi di sini tulisannya Kanti Paramata Titika. The best austerity. Itu praktek pertapaan terbaik, kata Sang Buddha adalah Kanti. Atau diterjemahkannya itu menjadi patience and forbearance. Kesabaran dan ketabahan gitu ya. Nah, kita sebagai umat awam, upasaka-upasika, mungkin ini ayatnya kan diperuntukkan untuk para pelepas rumah tangga ya, Pak Bajita. Tapi sebenarnya praktek tertinggi dalam pertapaan pun itu aksesibel untuk kita yang umat awam loh. Jadi dalam artian kita sebagai umat awam pun bisa mempraktekkan tapa tertinggi dalam agama Buddha, yaitu Kanti itu. Meskipun selain Kanti itu masih banyak ya. Misalnya kalau Kanti itu menurut saya pribadi itu adalah bagian yang tidak terpisah dari semua praktek di Buddha Dhamma. Misalnya mindfulness, yang kita tahu praktek mindfulness yang sekarang lagi booming di Instagram ataupun di internet gitu. Mindfulness itu kan kalau kita ringkas itu artinya sadar penuh, atau prakteknya itu jeda, observasi tanpa menghakimi, lalu melanjutkan tindakan gitu. Jadi dari jedanya itu sendiri, itu sebenarnya kita udah mempraktekkan kesabaran. Misalnya kita menghadapi emosi yang negatif dalam pikiran kita, ketika kita melihat itu secara mindful, ketika kita melihat
emosi negatif itu secara mindful, kita nggak serta-merta meneruskannya menjadi tindakan. Misalnya kita jadi marah-marah, ngomel-ngomel. Tapi kita jeda sebentar, mengamati tanpa menghakimi gitu, baru kita melanjutkan kegiatan kita. Nah itu di situ kan ada sisipan kesabarannya gitu ya. Dan kalau kita bingung ketika menghadapi kesulitan ataupun apapun itu, mungkin kita bisa ingat dalam hati, bear in mind, kalau kesabaran itu bisa kita andalkan pada permulaannya. Jadi kita bisa sabar dulu. Nah, ini mungkin sharing dari saya gitu ya. Kalau sabar itu sangat menyelamatkan kita ketika mungkin kita akan bertindak yang di luar apa yang kita inginkan. Yang seperti kalau kita tahu ya, kita bisa menahan emosi, kita sabar dulu, itu akan menyelamatkan kita dari penyesalan-penyesalan yang mungkin akan terjadi. Oke, itu dari passion. Kemudian kita lanjut ke next slide. Ini ke tahap terakhir, yaitu realisasi. Jadi kalau di Buddhis itu secara umum dibagi, mungkin bisa kita bilang dibagi 3, mau kaya, mau masuk surga, atau mau bebas dari penderitaan gitu. Karena kalau kita minta Tisarana Pancasila, itu kan bantainya di akhir ada bilang ya, Silena Sugating Yanti, bla bla bla. Silena itu membawa kekayaan, bisa membawa ke alam surga, dan bisa menuju Nibbana gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang kita mau? Next. Ini ada quotes dari Charlie, ini nggak tahu bacanya gimana, Munger. Ini adalah seorang yang sangat kaya raya. Berarti sudah approve kalau dia sukses secara wealth, secara kekayaan dia udah oke ya. Dia mengatakan begini, those who keep learning will keep rising in life. Siapapun yang terus belajar itu ya akan terus maju hidupnya. Itu dari perspektif orang yang sukses secara material. Lalu bagaimana dari perspektif Buddhis? Kita next. Sang Buddha ada berkata, Nibbana Paccaya Hotu. Jadi jadikan kondisikan perbuatan-perbuatan kita, segala macamnya itu, perbuatan, ucapan, pikiran, itu bermuara untuk mencapai Nibbana. Jadikan tujuan kita itu Nibbana. Jadi kalau kita udah dibilang berkali-kali dari kecil, tujuan umat Buddha adalah Nibbana. Tapi benarkah kita benar-benar menetapkan Nibbana itu sebagai tujuan? Mungkin Nibbana itu terkesan sangat sulit untuk dicapai dalam kehidupan ini. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Bahkan ada yang berpendapat kalau ngapain sih ngomongin Nibbana, kayak udah suci aja, misalnya. Nah, menurut saya itu harus dibalik pemikirannya. Bagaimana kita bisa mencapai Nibbana kalau kita menghindar dari Nibbana gitu, menjadikan itu sebagai tujuan. Nah, ini relate ke next slide. Di sini saya coba klasifikasikan dari 8 ruas jalan mulia berruas 8, Arya Atanggika Magga itu sebenarnya pegangan kita dalam mempunyai mindset lifelong learning. Jadi lifelong learning ini secara tidak langsung adalah cara kita menjalankan jalan mulia berunsur 8. Dimulai dari akarnya, yaitu samaditi, sama sangkapa, right vision, right intention. Itu bisa dibaca ya. Kemudian batangnya, ucapan, perbuatan, dan kehidupan yang benar. Dan juga payungnya, daun-daunnya gitu, usaha benar, perhatian benar, konsentrasi benar. Next, kalau kita terjemahkan lagi, itu yang di italic itu adalah interpretasi saya pribadi ya. Kita memandang dan kita mempunyai intensi itu yang sesuai Dhamma. Dalam artian, apapun yang kita kerjakan, Nibbana itu adalah goals dan tujuannya. Intensinya adalah untuk berkembang secara spiritual, dan intensinya untuk membawa manfaat pada semua makhluk. Itu mungkin kalau kita bicara sekarang itu kayak ngawang-ngawang gitu ya, kayak okay, it just words. Tapi sebenarnya kalau kita bisa menetapkan itu sebagai goals,
sebagai intensi kita, apapun yang kita lakukan, kita bisa saya katakan kita tidak akan jatuh. Begitu, tidak akan jatuh. Jatuh kemana? Jatuh ke banyak hal, misalnya ke kekecewaan, mungkin kalau kita bahas lebih jauh, jatuh ke alam rendah, atau kita jatuh ke perilaku yang tidak semestinya. Kemudian batangnya, di mana pohon itu tegak, kita harus bisa tegak dengan ucapan, perbuatan, dan kehidupan kita. Kalau dirangkum, menurut saya, kita menjalankan hidup sebaik-baiknya itu sudah menerapkan itu, right speech, conduct, and livelihood. Jadi, kalau kita misalnya sekarang kesibukan kita apapun itu, kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dalam artian benar, baik, kemudian tepat, ya pokoknya klasifikasi yang baik itu, menurut saya itu sudah sangat cukup, di mana kita nggak perlu muluk-muluk gitu, kita harus menjadi biku saat ini juga. Mungkin kalau itu ada yang mau, itu sangat bagus. Tapi kita sebagai perumah tangga, jika kita bisa menjalani hidup kita sebaik-baiknya, itu menurut saya sudah sangat cukup. Di mana di Manggala Sutta pun, Sang Buddha pernah bilang kan ya, menyokong orang tua ya, menyokong anak dan istri bekerja dengan sungguh-sungguh. Itulah berkah utama. Jadi di mana kita misalnya sebagai pelajar, kita mau punya apa ya sebutannya ya? Punya akademik yang bagus mungkin. Kita usahakan yang sebaik yang kita bisa. Menurut saya itu sudah merupakan bagian dari menjalankan ajaran Buddha. Jadi nggak selalu menjalankan ajaran Buddha itu relate ke hal-hal yang sifatnya tuh agama gitu. Jadi dalam hidup pun itu kita sudah menjalankan dhamma. Kalau kita punya pengertian nibbana sebagai tujuan, intensinya untuk berkembang secara spiritual. Oh iya, untuk spiritual growth, mungkin itu akan berbeda dengan grow secara material ya. Kalau material itu grow itu berarti kita makin punya banyak harta gitu. Tapi kalau secara spiritual, grow itu malah kebalikannya, bukan semakin banyak tapi semakin sedikit kotoran batin kita. Nah itu challenge juga tuh, di mana kita bisa menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Menurut saya itu adalah pengamalan dari intensi kita untuk mencapai nibbana. Sedikit demi sedikit itu. Dan yang terakhir, crown-nya itu, yang memayungi kita dalam praktek itu adalah right effort. Yang kita tahu adalah right effort, usaha benar itu adalah meninggalkan yang buruk dan mengembangkan yang baik. Yang ada 4 itu ya. Yang sudah ada ditinggalkan, yang belum ada yang nggak ditimbulkan, yang buruk. Kalau yang baik, yang sudah ada dikembangkan, yang belum ada dikembangkan, yang sudah ada dikembangkan. Iya, gitulah pokoknya. Kemudian, right mindfulness. Kita sadar, kita tahu apa yang kita sedang kerjakan. Mungkin kan kalau kita ngerjain segala sesuatu, mungkin kadang lupa ya tujuan kita apa. Kita nggak mindful. Kita kerja sebenarnya buat apa sih? Untuk, ya setiap orang bisa beda-beda ya. Saya kerja untuk mengembangkan bakat saya, sekaligus mendapat penghasilan, mungkin seperti itu. Tapi kalau mau di bawah lebih Buddhis lagi, kita bisa melihat kalau bekerja pun, sebagai perumah tangga pun, itu bisa dibawa ke arah praktek untuk mencapai nibbana. Karena saat ini hidup kita pun, sebagai perumah tangga itu bisa menjadi ladang berbuat baik gitu, menyempurnakan parami. Sang Buddha pun hidup kan banyak ya, sebagai bodhisatta, sebagai hewan, sebagai manusia, dan sebagainya. Nah itu nggak semuanya melulu harus jadi pertapa gitu. Jadi dalam kehidupan ini kita bisa maksimalkan potensi kita, misalnya mau jadi biku ya, maksimalkan, mau jadi fashion designer, maksimalkan, mau jadi arsitek maksimalkan, accounting maksimalkan, dosen maksimalkan. Dan itu menurut saya sangat bagus jika kita bisa memaksimalkan hidup kita yang saat ini. Dan juga fokus right concentration. Jadi
kita fokusnya itu pada perkembangan kita aja. Kita nggak perlu fokus pada hal-hal yang mungkin akan menjatuhkan kita. Misalnya negative thinking, iri terhadap pencapaian orang lain, atau kebencian. Pokoknya yang negatif-negatif itu kadang itu sangat mengganggu ya. Datang tiba-tiba, terus kita pikirin setiap malam. Dan menurut saya akan sangat bagus kalau kita mengarahkan energi kita itu bukan untuk cemplung ke negative thoughts itu, tapi ya pikirin aja perkembangan kita. Mungkin itu sharing yang bisa saya bagikan. Terakhir, next slide. Ya, ini ada menyimpulkan aja. Jadi ketika kita punya tujuan yang berbeda, maka itu akan mempengaruhi prosesnya secara keseluruhan. Kalau tujuannya hanya untuk kaya, ya mungkin kita bisa mengabaikan nilai-nilai kebajikan. Kita mungkin bisa menghalalkan segala cara. Dan worst case-nya, kita mungkin bisa jatuh ke alam rendah, alam sengsara. Mungkin kalau selanjutnya tujuan kita adalah surga. Mungkin kita berbuat baik, tapi kita lupa kalau surga itu masih di alam kehidupan gitu ya, masih nggak kekal. Kita bisa suatu waktu jatuh lagi, tapi itu lebih baik sih dibandingkan hanya tujuannya kekayaan. Dan seandainya dari surga pun jatuh, mungkin jatuhnya itu mungkin jatuhnya pun nggak di alam yang rendah. Dan yang terakhir, kalau kita menetapkan nibbana sebagai goals kita, ya apapun yang kita lakukan tentu nggak akan bertentangan dengan Buddha Dhamma. Ya nggak sih? Kalau kita udah bisa netepin nibbana, kita udah berani netepin nibbana sebagai goals kita, ya meskipun kita mungkin masih salah-salah atau gimana, kita mau ke arah situ, makanya seburuk-buruknya jika kehidupan ini belum mencapai itu, nibbana, mungkin kita jatuhnya itu ke surga gitu. Ya, jadi kalau kita bisa dan mau dan berani untuk menetapkan, oh iya, nibbana itu tujuan saya. Mana mungkin kita berani memilih jalan untuk menipu orang, untuk mengembangkan kebencian. Kita mana berani gitu. Karena kita sudah memilih nibbana sebagai tujuan. Oleh karena itu, next slide lagi mungkin. Sebagai penutup final, lifelong learning itu menurut saya sangat erat hubungannya dengan ayat ini. Mungkin saya aja yang baca ya. One by one, little by little, moment by moment, wise man should remove his own impurities as a smith removes his dross from silver. Artinya adalah kita harus membersihkan kekotoran kita sendiri itu tidak bisa transformasi ajaib gitu, sehari jadi. Harus satu demi satu, sedikit demi sedikit, dan waktu demi waktu. Maka Sang Buddha pun bilangnya seperti itu ya. Orang bijak itu mengembangkan diri, membersihkan batin, itu bukan dalam waktu semalam aja. Itu harus ditempuh sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, harus dimulai sekarang. Apapun yang kita kerjakan, kita usahakan intensi dan tujuan kita mengarah ke arah pembebasan demi semua makhluk juga. Kira-kira begitu sharingnya. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuki sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh langsung open mic aja, ataupun dengan mengetikkan pertanyaannya di chat. Nanti dari panitia akan bantu membacakan. Q&A akan aku buka selama kurang lebih 15 menit ya. Silahkan. Ya, pertama aku mau tanya, cuman pertama-tama mau saya thank you dulu buat Ko Jordi yang sudah nyempetin datang hari ini ya, Ko, walaupun aku ngundangnya mungkin agak mepet aku ya. Ya, kok aku mau nanya, kan tadi kan sempat dibahas tuh tentang kayak teori sama praktek, terus sama yang kayak aku jadi kepikiran banyak teman-teman aku yang Buddhis juga kebetulan kayak bilang, oh gua kan udah praktek Buddhis sehari-hari, buat apa gua pelihara, atau kayak bener-bener kayak ngedalamin Dhamma atau kayak nibbana apalah itu, bahkan konsepnya aja abstrak, buat apa gua pelajarin sedalam itu kalau seandainya toh kehidupan sehari-hari gua nggak bohong, gua nggak, ini aku ngomong gua lu biar santai ya, bukan buat
nggak menghormati atau apa. Iya kayak di sehari-hari udah santai gitu kan aku ngejalanin sila, tapi kan apa perlu banget itu sampai mikirin ke jauh-jauh gitu kan. Terus juga hubungannya sama aku nggak perlu kewihara banget lah gitu kan, yang penting damanya gitu. Kalau menurut Koko gimana kok? Kalau aku sebagai temen nih harus nanggapin apa nih gitu. Istilahnya kan aku sebagai orang yang sering kuihara, mungkin alasan aku juga belum terlalu kuat gitu buat nge-counter argumen dia gitu. Cuman aku pengen dia supaya ikutan kuihara juga gitu, intinya sih gitu. Gimana kok? Oke. Ini gimana cara temennya supaya nggak berpandangan kalau kuihara itu sebenarnya nggak penting gitu kan ya? Kalau saya jadi Luvin, mungkin kita ajak ngobrol kali ya. Emang kenapa wihara? Apa lu, sorry nih pakai lu gue nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Kayaknya nggak apa-apa. Misalnya nggak apa-apa lah ya, orang muda-mudi ini. Misalnya lu emang kenapa wihara, nggak demen sama orang-orangnya kah? Atau males bangun pagi kah? Mungkin kita cari sebabnya dulu kali ya. Terus kalau dia orangnya bisa kita ajak diskusi, enggak apa ya, kan ada orang kalau dibilangin nggak bisa ya. Nah, kalau nggak bisa dibilangin, mendingan ya udah nggak usah dipaksa gitu. Tapi kalau dia bisa diajak ngomong, coba aja ajak. Kuwihara itu bukan sekedar datang loh. Itu kita bisa berlatih bareng-bareng. Toh kalau lu ngerasa udah mempraktekkan dhamma, terus misalnya lu lihat orang wihara juga udah wihara tiap hari juga masih belum benar perilakunya. Mungkin kayak gitu ya. Iya. Nah, mungkin kita bisa balas dengan kita beri pertanyaan dengan, lah terus tahu gitu ya, lu sebagai yang udah benar ya, datang dong ke wihara, benerin teman-teman kita yang nggak benar menurut lo itu. Mungkin ya, soalnya kan orang nggak ke wihara bisa macam-macam, apa itu namanya, latar belakangnya gitu. Terus kalau yang soal nibbana itu yang ketinggian, ya emang tinggi, maksudnya kita juga nggak ada nggak sih yang udah pernah nibbana, kalau udah ya udah nggak ini ya, udah nggak berkelana ke sana kemari kita di dunia apa sih, di dunia apa ya ini namanya ya, dunia fana ya. Iya, tapi maksudnya kalau kita nggak netepin goals, bahkan kita mungkin nggak tahu ya nibbana itu apa. Nibbana kan sebenarnya artinya simple nggak sih, nib dan bana. Ni artinya tidak, bana itu artinya ikatan kalau nggak salah. Tidak ada ikatan lagi. Maksudnya lepas sudah itu jaring-jaring penderitaan kita gitu loh, kemelekatan kita. Ya apa sih sebutan palingnya kalau nggak salah itu pancakanda upadana, bener nggak? Iya. Mungkin ada yang lebih tahu ya, soalnya istilah pali gitu mungkin kurang familiar juga sayanya. Iya gitu. Kayak bagaimana kita mau mencapai itu kalau kita nggak menetapkan itu gitu sebagai tujuan kita. Itu yang kadang saya mikir juga sih, iya ya. Selama ini saya nggak pernah loh mikir untuk mencapai nibbana, kayak ya udah jalanin aja gitu. Tapi kalau diberi landasan ingin mencapai nibbana itu rasanya lebih bermakna gitu, apapun yang kita lakuin. Mungkin bisa dibuktikan perkataan saya barusan itu kan pernyataan pribadi ya. Mungkin kalau teman-teman mau membuktikannya, emang kalau nibbana itu ditetapkan sebagai tujuan bakal ngefek apa? Mungkin bisa dicoba gitu. Thank you kok. Cukup Thank you. Thank you, Ko Dari Jordina. Ko Isan ya? Iya. Boleh, Ko Isan. Oke deh, thank you atas kesempatannya. Sebelumnya, Namo Buddhaya. Ini saya mau tanya mengenai, kebetulan kan tema ini cukup menarik kalau bagi saya pribadi, karena bisa dibilang ya kalau misalnya kita hidup itu pasti
ada yang namanya ya kita bilang teori dan praktek itu pasti tidak lepas dari itu semua. Nah, kalau menurut Jordi sendiri nih, mungkin saya mau nanya deh, kalau misalkan kan kita kan sudah mengatakan kepada teman-teman kita nih, yang terutama teman-teman Buddhis, untuk mencoba prakteknya. Tapi masih kebanyakan, terutama dari diri kita sendiri pun, sebagai orang yang mengatakan hal tersebut, kebanyakan masih banyak yang hanya teori. Nah, kalau misalkan seandainya kata kita sebagai praktisi ingin menyampaikan hal tersebut tentang lifelong learning ini kepada teman-teman kita yang masih belum paham akan prakteknya, nah bagaimana caranya agar kita meyakinkan mereka untuk bisa mempraktikkan atau mencoba mempraktikkan tentang hal ini, seperti itu. Mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Thank you, Ko Isan, pertanyaannya. Ini mungkin saya sharing aja ya, apa yang di pikiran saya gitu. Karena saya juga masih belajar kan ya. Kalau saya memandangnya itu dari Brahma Wihara, Metta Karuna Mudita UPK. Seperti ini. Ketika kita sudah mengajak teman-teman untuk berbuat baik, itu kan sebenarnya tindakan kita karena kita sayang, kita cinta sama teman-teman kita, makanya kita mau teman-teman kita bahagia gitu dengan melakukan sebab-sebab bahagia itu, berbuat baik, melaksanakan dhamma dan sebagainya. Itu tahap pertama tuh. Terus kalau mereka tidak mengindahkan, ya masih gitulah. Itu mungkin yang kita kembangkan selanjutnya adalah karuna. Kita mikir, aduh sayang banget ya udah karuna gitu, belas kasih. Udah kita udah mengajak tapi masih mungkin belum kondisinya dia untuk melaksanakan dhamma gitu. Masih terperangkap pada kebiasaan-kebiasaan lama. Atau yang ketiga, mudita. Kalau mereka menjalankan, mendapat manfaat, kita ikut senang. Nah ini yang menarik nih, mudita. Mungkin mudita tuh jarang dibahas ya. Kadang tuh kita suka, mungkin saya ya, bukan kita. Saya suka lihat, waduh orang lain kok umur segitu udah ini ya, udah mencapai ini ya, udah itu ya. Kita bukan ya alih-alih mudita cita, kita malah ngiri. Padahal kalau kita malah justru ikut bahagia dengan pencapaian kebahagiaan orang lain, itu malah justru jadi plus di kitanya, karena kita mempraktekkan mudita. Dan yang terakhir, UPK sih yang paling kalau setelah diajak berkali-kali nggak bisa, udah diajak bukan diskusi ya, ngomong baik-baik gitu, padahal demi kebaikan dia juga, ya udah UPK di akhirnya. Karena Sang Buddha pun pernah bilang kayak gini ke tukang kuda, kalau nggak salah, di sutta apa lupa. Tukang kudanya tuh nanya, Sang Buddha, kalau kuda saya nggak bisa diatur, saya akan membunuh kuda saya. Karena kalau kuda saya nggak bisa diatur, sedangkan saya pekerjaannya tukang kuda, itu akan memperburuk reputasi saya. Kalau Sang Buddha bagaimana menghadapi siswa yang tidak mau diatur? Sang Buddha jawab begini, oh sama, saya juga akan membunuh siswa saya. Tapi itu metafora sih, kiasan. Dalam artian Sang Buddha ya tidak akan membimbing orang itu lagi. Karena memang sudah ditunjukkan dan tidak mau. Mungkin itu yang paling akhir itu ya. Kalau emang benar-benar nggak bisa, bahkan niat kita baik, mungkin ya ada orang yang membalas, udahlah lu ngapain sih ngajarin gua, mungkin ada yang kayak gitu, daripada dia jadi berbuat lebih buruk, ya udah mending kita stop gitu. Mungkin itu sih kalau dari saya. Oke, thank you. Semoga menjawab. Nah, Ko Jordi, selanjutnya ada pertanyaan di kolom chat dari Ko Stephen, yaitu tips dan trik untuk belajar sutta. Mungkin boleh, Ko? Oh iya, ini menarik nih. Sutta juga agak kontroversial ya di kita kalangan Buddhis. Kayak kalau kita belajar sutta, terus nggak jarang
ada yang jadi apa ya, sombong gitu. Gue tahu banyak atau apa, itu minusnya. Tapi ada juga orang yang belajar suta justru makin berkembang gitu pengetahuan dan prakteknya. Kalau menurut saya tipsnya bisa mulai dari website ini nih, sutacentral.org kalau nggak salah. Itu bagus, bahasa Inggris, bahasa Indonesia juga ada, bahasa Pali juga ada. Mungkin di chat ya nanti nih. sutacentral.org. Itu random aja, buka-buka sutanya, baca yang mana. Nanti bakal nemu, kalau suta kan kayak cerita gitu ya, bakal nemu cerita-cerita yang out of the box gitu, kayak di luar perkiraan kita. Oh, Sang Buddha pernah bilang ini. Jadi pemahaman kita juga makin kaya. Tapi yang perlu diwaspadain sih kalau belajar suta menurut saya, kadang tuh kita suka gemes kalau abis belajar suta tuh kayak pengen share gitu kan di story atau di status atau gimana. Jadi kayak kesannya jadi nge-share ayat gitu. Nah, menurut saya sih kalau teman-teman kita bisa nerima ya gas, tapi kalau teman-teman kita responnya agak negatif gitu, itu bisa dipertimbangkan sih. Gitu. Oke, thank you Ko Jordi atas jawabannya. Nah, teman-teman terima kasih banyak atas partisipasinya di sesi Q&A ini.